Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Pibina dengan NIM 230210662 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami pertumbuhan secara generatif pada tumbuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak penjelasan saya sampai selesai ya. Perkembangan generatif pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa bersifat irreversibel alias tidak bisa balik lagi seperti semula. Nah, pertumbuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan secara generatif dan pertumbuhan secara vegetatif. Perkembangan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami pembiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif secara seksual melibatkan induk jantan dan induk betina. Prosesnya terdiri dari penyerbukan dan pembuahan. Setelah itu akan menghasilkan buah atau biji tumbuhan, kemudian akan menghasilkan tumbuhan baru. Ciri pertumbuhan generatif adalah ditandai dengan munculnya bunga. Nah teman-teman, sebelum kita mempelajari bagaimana prosesnya, kita akan mengenal bagian-bagian bunga terlebih dahulu. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari, kepala putik, tangkai putik, mahkota, tangkai sari, dan bakal biji. Selanjutnya, bagian-bagian bunga. Bagian bunga yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian dari bawah bunga yang berfungsi sebagai penyokong bunga. Selain itu, tangkai bunga juga berfungsi sebagai penghubung bunga dengan ranting. Bagian bunga yang kedua yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga itu sendiri untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Bagian bunga yang ketiga yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, putik, dan benang sari. Bagian bunga yang kelima adalah benang sari. Benang sari biasanya berada di tengah mahkota bunga. Fungsi benang sari yang utama yaitu sebagai alat perkembangbiakan atau kelamin jantan dari tumbuhan. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Bagian bunga selanjutnya yaitu putik bunga. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Putik terdiri dari tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Ujung putik disebut kepala putik, sedangkan bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Putik merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Fungsi kepala putik adalah tempat melekatnya serbuk sari yang jatuh di bunga, sementara tangkai putik berfungsi untuk menghubungkan kepala putik dengan bakal buah. Nah teman-teman, perkembangbiakan generatif atau seksual diawali dengan proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Nah teman-teman, selain dibantu oleh angin dan manusia, proses penyerbukan bisa juga dibantu oleh hewan. Hewan dalam penyerbukan jenis ini adalah serangga, yang berperan sebagai perantara dalam membantu penyerbukan tumbuhan yang dihinggapinya. Serangga polinator dan tumbuhan memiliki interaksi yang saling menguntungkan. Serangga mendapatkan sumber makanan atau nutrisi dari tumbuhan, sementara tumbuhan dibantu proses penyerbukannya oleh serangga. Di dalam setiap serbuk sari, terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid yang akan bersatu dengan sel telur. Setelah itu, sel kelamin jantan akan bersatu dengan sel telur di dalam ruang bakal biji. Proses ini disebut dengan proses pembuahan. Akhir dari proses penyerbukan ini akan menghasilkan biji yang menjadi calon tumbuhan baru. Proses penyerbukan terbagi menjadi dua jenis, yaitu penyerbukan biji terbuka
dan penyerbukan biji tertutup. Proses penyerbukan biji terbuka dilakukan dengan menempelkan serbuk sari ke mikrofil. Mikrofil merupakan lubang kecil di permukaan bakal biji, tempat masuknya serbuk sari yang kemudian akan menuruni tabung masuk ke dalam bakal biji, dan terjadi pembuahan tunggal. Contoh tumbuhan biji terbuka yaitu pinus, melinjo, damar, dan pakis haji. Selanjutnya, proses penyerbukan biji tertutup yang dilakukan dengan menempelkan serbuk sari ke kepala putik. Tumbuhan biji tertutup sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping 1 minokotil dan tumbuhan berkeping 2 dikotil. Ciri khas dari tumbuhan biji tertutup adalah letak biji yang berada di dalam daging buah. Contoh tumbuhan biji tertutup yaitu kopi, jeruk, nangka, jagung, tomat, pepaya, pisang, dan kacang tanah. Terdapat 4 macam penyerbukan di dalam serbuk sari, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Proses penyerbukan sendiri atau autogami merupakan proses penyerbukan yang terjadi pada satu bunga yang sama, baik serbuk sari dari benang sari dan putiknya sama-sama dari satu bunga yang sama. Selanjutnya, penyerbukan silang. Penyerbukan silang atau alogami merupakan proses penyerbukannya yang berasal dari bunga yang berbeda, tumbuhan yang berbeda tetapi satu jenis. Selanjutnya, penyerbukan tetangga atau geitonogami merupakan proses penyerbukannya yang berasal dari bunga yang berbeda namun satu individu atau satu tumbuhan. Yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan proses menempelnya serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain dari tumbuhan yang berbeda. Terdapat 4 cara penyerbukan tumbuhan berdasarkan faktor sampainya serbuk sari di kepala putik. Cara ini terjadi atas bantuan perantara angin, air, hewan, hingga bantuan manusia. Proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Jadi, angin membawa terbang serbuk sari dari bunga yang satu sampai akhirnya menempel ke bunga yang lain. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang tidak memiliki bunga, seperti padi, jagung, dan rumput-rumputan. Selanjutnya, penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami merupakan proses penyerbukannya yang dibantu oleh air, misalnya pada eceng gondok dan teratai. Selanjutnya, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Biasanya hal ini terjadi pada bunga dengan ukuran besar dan memiliki mahkota bunga yang mencolok, sehingga dihinggapi hewan. Selain itu, juga memiliki kelenjar madu dan serbuk sarinya bersifat lengket. Proses penyerbukan ini biasa terjadi pada tumbuhan jambu, mangga, jeruk, dan pepaya. Zoidogami terbagi 3, yakni entomogami, proses penyerbukan dibantu oleh serangga seperti lalat, kumbang, dan lebah. Malakogami, proses penyerbukannya dibantu oleh siput atau bekicot, dan Chiropterogami, proses penyerbukannya dibantu kelelawar. Yang terakhir yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan dengan bantuan manusia yaitu proses penyerbukannya dibantu oleh manusia, seperti pada pohon vanili dan pohon anggrek. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.